Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Mualina dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika komunikasi. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau aturan yang mengatur bagaimana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain secara sopan, santun, dan bertanggung jawab. Etika ini penting agar komunikasi berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya dituntut untuk berbicara, tetapi juga harus tahu bagaimana berbicara dengan baik dan benar. Komunikasi yang tidak beretika seringkali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik, meskipun maksud awalnya baik. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa cara menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Dengan menerapkan etika komunikasi, hubungan antara individu dapat terjalin lebih baik dan saling menghargai. Selanjutnya, tujuan etika komunikasi. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang harmonis. Artinya, komunikasi yang dilakukan mampu menciptakan suasana yang nyaman, saling pengertian, dan tidak menimbulkan ketegangan antara pihak yang berkomunikasi. Lalu, menghindari konflik dan kesalahpahaman dengan etika komunikasi. Pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas, sopan, dan tidak menyinggung, sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Selanjutnya, menunjukkan sikap saling menghargai. Etika komunikasi membantu kita untuk menghargai perasaan, pendapat, dan hak orang lain, meskipun terdapat perbedaan pandangan. Lalu membangun hubungan yang baik antara individu. Komunikasi yang beretika akan mempererat hubungan sosial baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika komunikasi. Yang pertama adalah kejujuran. Menyampaikan informasi sesuai fakta dan tidak berbohong. Dengan bersikap jujur, komunikasi menjadi lebih terpercaya dan tidak menimbulkan keraguan dari orang lain. Lalu yang kedua adalah kesopanan. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang ketiga adalah empati. Mampu memahami perasaan orang lain dan sudut pandang dari lawan bicara. Dengan empati, kita tidak hanya mendengarkan tetapi juga memahami sehingga komunikasi menjadi lebih bermakna. Lalu yang keempat adalah keadilan. Prinsip keadilan membuat komunikasi berlangsung secara objektif dan menghargai semua pihak secara setara. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, karena setiap pesan yang kita sampaikan memiliki dampak, sehingga kita harus menerima konsekuensi dari komunikasi tersebut. Ciri komunikasi yang beretika, yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda sehingga dapat tersampaikan dengan jelas. Lalu tidak memotong pembicaraan orang lain. Memberikan kesempatan orang lain berbicara merupakan sikap menghargai dan menciptakan komunikasi yang lebih tertib. Lalu menghargai pendapat orang lain. Meskipun berbeda pendapat, tetap kita harus menghormati dan tidak merendahkan pendapat orang lain. Lalu tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Pemilihan kata yang baik dapat menjaga perasaan lawan bicara dan menghindari konflik. Lalu menjaga intonasi dan ekspresi saat berbicara. Intonasi yang tepat dan ekspresi yang ramah dapat membantu memperjelas maksud dan membuat komunikasi lebih menyenangkan. Contoh-contoh etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan sekolah atau kampus. Mengucapkan salam saat bertanya kepada dosen. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan sopan santun kepada dosen sebagai pengajar. Lalu menggunakan bahasa yang formal saat presentasi. Bahasa yang formal membantu penyampaian materi menjadi lebih jelas. Selanjutnya, tidak berbicara saat orang lain sedang menjelaskan. Sikap ini mencerminkan penghargaan terhadap orang yang sedang menyampaikan informasi. Lalu selanjutnya di lingkungan keluarga, berbicara sopan kepada orang tua. Kesopanan dalam keluarga mencerminkan nilai moral dan pendidikan yang baik. Tidak membentak saat marah.
Karena mengendalikan emosi penting agar kita bisa menjaga perasaan anggota keluarga yang lain. Lalu mendengarkan saat anggota keluarga berbicara. Mendengarkan, kita menunjukkan perhatian dan mempererat hubungan keluarga. Tidak menyebarkan hoaks. Menyaring informasi sebelum membagikannya penting agar tidak merugikan orang lain. Lalu menghindari komentar negatif dan ujaran kebencian. Berkomentar yang bijak dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Lalu yang terakhir, menghargai privasi orang lain. Tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin merupakan bentuk tanggung jawab bermedia sosial. Selanjutnya, dampak tidak menerapkan etika komunikasi. Yang pertama, terjadinya konflik atau pertengkaran. Komunikasi yang tidak sopan atau tidak jelas dapat memicu emosi dan menyebabkan perselisihan antara individu. Lalu hubungan menjadi renggang. Sikap yang tidak menghargai dalam komunikasi dapat merusak kedekatan dan kepercayaan dalam hubungan. Selanjutnya, menimbulkan kesalahpahaman. Pesan yang disampaikan tanpa etika yang baik seringkali sulit dipahami dengan benar sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Lalu kehilangan kepercayaan dari orang lain. Ketika seseorang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab dalam berkomunikasi, orang lain akan sulit untuk mempercayainya kembali. Lalu yang selanjutnya, cara menyampaikan etika komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan etika komunikasi ada beberapa hal. Yang pertama, berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Tidak semua hal yang kita pikirkan bisa langsung diucapkan. Kemudian, gunakan kata-kata yang sopan agar lawan bicara merasa dihargai dan nyaman. Selanjutnya, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian karena komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga memahami. Selanjutnya mengontrol emosi. Mengontrol emosi juga sangat penting, terutama saat kita berada dalam situasi yang kurang menyenangkan. Selain itu, kita perlu menyesuaikan bahasa dengan situasi dan lawan bicara. Misalnya menggunakan bahasa formal saat berbicara dengan guru atau dosen. Jadi kesimpulan tentang materi saya saat ini adalah etika komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu menciptakan hubungan yang baik dan saling menghargai. Dengan menerapkan etika komunikasi, seseorang dapat menyampaikan pesan secara efektif tanpa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.